Kenapa sih kok dari lulusan sarjana kemudian memilih menjadi seorang petani muda kan hitungannya Mas ya? Dari kecil memang suka bidang pertanian. Enggak, memang dari dulu diajarkan sama orang tua tuh untuk mencintai tanaman. Jadi dari kecil? Ya dari kecil lah. Awal kali saya terjun itu dicibir banyak orang Mas. Saya nanam tomat dulu dan tomat saya tuh jelek. Udah dari pertanian, terjun ke pertanian, tomatnya jelek. Waduh itu habis-habisan ya. Parah ya Mas. Ya, jadi saya coba lagi. Di tahun kedua saya nanam cabai, langsung berhasil. Pertama kali tahu itu dari Instagramnya Albaniro. Iya. Karena saya mengikuti. Iya. Dulu kan pernah nyoba tanaman dari Albaniro juga yang ponirun. Iya. Kok tahan. Setelah itu kok ada yang lagi yang lebih bagus, yang sepertinya lebih tahan lagi. Iya. Saya nyoba ORTAVI ini. Terus mau pindah ini kayak ragu ini nanti buahnya gimana ya? Takutnya nggak sesuai ekspektasi saya. Ternyata lebih bagus. 7.500 populasi di lahan luasan? Di lahan seluas 4.000 sampai 4.500. Cabai lain ya. Tapi kalau ORTAVI ini enggak. Waktu itu enggak ada. Waktu itu enggak ada. Terselamatkan dia di fase vegetatif dari serangan hama-hamaan. Nah, ini udah panen yang ke-17 kali. Itu 1 minggu sekali. Matang berarti. Ya, dari panen pertama naik, kedua, ketiga terus naik. Ketiga sampai ke-17 ini stabil ya. Testimoninya cabainya stabil, panennya banyak, perawatannya simple. Ya, simple, sangat simple. Jauh lebih simple ORTAVI ini. Pesannya ya terutama untuk petani muda, jangan ragu-ragu untuk terjun di dunia pertanian. Dulu saya awalnya juga pernah gagal, tapi kemudian terus mencoba tanpa henti, tetap semangat, pasti nanti hasilnya akan jauh lebih bagus dan berhasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nanda Aditya pada channel Albaniro Official. Di video kali ini kita akan ngobrol-ngobrol santai dengan salah satu petani yang sudah menanam tanaman varietas ORTAVI ini. Beliau bernama Mas Reza yang berasal dari Kecamatan Bocek Mas ya? Desa Bocek, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang, Jawa Timur, yang mana ini merupakan salah satu dataran tinggi yang sudah ditanami ORTAVI. Nah, untuk lebih lengkapnya jangan lupa buat teman-teman saksikan hingga akhir video, serta jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Serta buat teman-teman yang mau ngobrol-ngobrol atau mau bercerita bisa menghubungi nomor yang ada di bawah ini. Jadi kita mulai langsung saja sesi ngobrol-ngobrolnya. Jadi monggo Mas buat memperkenalkan diri, nama, alamat, umur, background pendidikan juga nggak apa-apa kalau mau diceritakan gitu. Perkenalkan, nama saya Reza Dias, saya petani cabai dari Malang, Jawa Timur. Sebelumnya saya melaksanakan pendidikan di Universitas Brawijaya di jurusan pertanian. Jadi Mas Reza ini beda. Biasanya seorang lulusan sarjana pertanian ini akan kecemplung Mas ya di dunia industrinya pertanian. Nah, namun berbeda dengan memilih malah terjun di dunia pertaniannya. Nah, ini background yang jarang saya temui, maka ya bolehlah kita akan mengkulik sedikit kenapa sih kok panjenengan memilih dari lulusan sarjana kemudian memilih menjadi seorang petani muda kan hitungannya Mas ya, yang memulai menanam bukan dari tanaman yang saya bilang agak gampang ya. Ini termasuk kategori tanaman yang sulit juga untuk dibudidaya. Nah, itu nanti kita akan bahas lebih lanjut gitu. Nah, monggo Mas diceritakan dulu. Jadi, kenapa sih jenengan dari lulus itu? Apakah sebelum jadi petani ini ikut industri dulu? Apa langsung lulus nganggur petani aja lah gitu? Kalau cerita dari awal, dari kecil memang suka bidang pertanian. Dari SMK-nya juga SMK pertanian. Kuliahnya kuliah pertanian juga. Memang dari dulu diajarkan sama orang tua tuh untuk mencintai tanaman. Jadi dari kecil? Ya, dari kecil langsung suka nanam dan tanaman. Dari kecil berarti jenengan udah hidup dan menghirup udara pertanian Mas ya. Jadi terus kemudian berlanjut di pendidikan SMK yang pertanian juga ATPH berarti Mas? Ya, ATPH. Agribisnis Tanaman Pangan Horti, kemudian dilanjutkan studi S1 Agroekoteknologi. Ya, betul. Agroekoteknologi di Universitas Brawijaya Mas ya. Nah, betul. Jenengan kalau dibilang angkatan berapa masuk UB, kemudian lulus di tahun berapa gitu Mas? Masuk di UB tahun 2017, kemudian lulus di tahun 2021.
masuk di dunia pertanian dari lulusan itu nggak gampang gitu loh Mas. Ya, betul. Pasti gini. Ya, betul. Iya kan Mas, pasti gini dari tetangga-tetangga sekitar yang masuk sarjana ning sawah neh. Ya, betul. Apalagi dulu itu saya nanam tomat dulu. Dan tomat saya itu jelek. Udah dari pertanian, terjun ke pertanian, tomatnya jelek. Waduh, itu habis-habisan. Parah ya Mas, pasti. Terus bangkitnya? Tapi saya nggak peduli Mas, yeah. Saya nggak peduli walaupun dibilang kayak gimana pun saya nggak peduli. Karena memang tujuan saya kuliah pertanian dan SMA pertanian memang untuk terjun ke dunia pertanian. Jadi saya coba lagi. Di tahun kedua saya nanam cabai, mulai suka nanam cabai dan langsung berhasil. Background story-nya seperti itu Mas ya. Terus ini yang mau saya tanyakan, bagaimana penerapan sebuah teori di dunia perkuliahan dengan praktek yang di lapangan yang kadang ada perselisihan pendapat bahwa kadang tidak realistis menggunakan sebuah teori dengan benar, tapi diaplikasikan di praktek di lapangan itu seperti apa jenengan yang kalau yang saya praktekkan yang pertama itu 5 tepat itu Mas. Ya. Dari pemupukan, dari penyemprotan pestisida itu 5 tepat dulu. Ya. Itu yang saya pakai di pertanian dulu. Untuk perawatan yang lain-lainnya, misalnya kayak dosis pemupukannya dan lain sebagainya, itu saya juga tanya ke orang tua juga. Sebelumnya bagaimana? Kalau sekiranya cocok ya saya gunakan, gitu Mas. Jadi saya perpaduan dari kuliah sama dari pengalaman orang tua. Jadi ada 2 ilmu yang buat lahan ini itu Mas ya. Betul. Referensi dari orang-orang atau senior-senior dari orang tua, kemudian dengan bagaimana ilmu yang diteorikan itu. Nah, terus seperti ini simpelnya adalah pemupukan lah. Itu udah mungkin orang akan terlewat di ini. Jadi bahwa vegetatif itu N-nya perlu tinggi, generatif K-nya perlu tinggi. Ini selain dari praktek atau pengalaman yang dilakukan bahwa teori kan masuk di dalamnya kan Mas. Ya, betul. Kenapa kok jenengan memilih N tinggi di awal ini? Oh, sudah jelas ini. Ini basicnya dari teori. Ya. Iya kan Mas. Ini basicnya dari teori bagaimana kebutuhan tanaman. Terus untuk pemberian dosis pupuk, apakah jenengan menggunakan teori menghitung kebutuhan pupuk atau hanya by feeling aja? Saya by feeling Mas. Ya perhitungan juga, tapi pernah dulu pakai perhitungan. Itu kadang tidak sesuai dengan kondisi lahan kita juga. Seperti contoh kondisi tanahnya juga. Kondisi tanahnya seperti apa dulu kita lihat, kurangannya apa. Dari tahun sebelumnya kan kelihatan kekurangannya apa. Itu yang lebih saya perbanyak. Kalau mengandalkan hitungan aja kan itu apa ya? Ribet. Semuanya kan segitu gitu kan. Semuanya harus dihitung. Iya. Jadi pasti akan jauh lebih ribet karena kita harus ngambil sampel di tanah, uji lab, kebutuhan ketersediaan air dalam tanah, kemudian penambahan kebutuhan tanaman. Nah nanti akan jauh lebih banyak memakan biaya. Tapi apakah nggak sebaiknya menggunakan seperti itu tuh Mas? Ya sebenarnya sebaiknya seperti itu. Tapi saya dulu kan ya untuk saya memanfaatkan dulu waktu di kuliahan Mas. Jadi waktu kuliah dulu itu di sini sering dipakai percobaan sama teman-teman kuliah saya. Jadi saya dapat nge-labnya itu gratis. Jadi kita tinggal mengganti kehilangan hara di tahun-tahun sebelumnya. Itu aja. Oh ya, jadi tetap teori diaplikasikan juga Mas ya. Tapi teori pokoknya di 5 tepat tadi. Tepat waktu, tepat sasaran, tepat dosis. 5T itu yang jenengan pakemnya di lahan ini gitu. Ya, betul. Selain menjadi petani, jenengan juga seorang konten kreator. Ya, betul. Startnya memang di dunia pertanian apa? Jenengan konten kreator di bidang lain dulu gitu sebelumnya? Sebelumnya langsung start, kalau saya startnya di bidang pertanian. Dari awal? Dari awal. Alasannya kenapa sih Mas kok memilih menjadi seorang konten kreator dan juga seorang petani gitu? Kalau konten kreator itu sebenarnya untuk membranding pertanian saya Mas gitu. Jadi untuk menjual, untuk mendapatkan info-info dari misalnya kayak dari jenengan. Itu kan awalnya dari konten kreator untuk menambah relasi juga kayak gitu. Jadi buat teman-teman ya, kita itu sebenarnya bukan petani yang kenal, enggak. Betul. Jadi awalnya beliau ini adalah seorang konten kreator yang akunnya namanya Orange Cabe. Iya, Orange Cabe. Orange Cabe _ cabe. Nah, jadi karena FYP kemudian dari Halbanero menghubungi dan beliau merespon baik dan akhirnya video ini terjadi gitu. Jadi awal mulanya juga dari sosial media gitu Mas ya. Makanya salah satu tujuan jenengan menambah relasi udah berhasil. Jadi alhamdulillah ya. Semoga next time-nya kita tetap akan berhubungan dengan baik lagi. Jenengan tetap memberikan info atau insight baru pada Halbanero, bagaimana soal varietas-varietas yang ditanamnya juga. Oh ya, ini umurnya jenengan berapa sih Mas kalau sekarang? 25 tahun. Ini masih
25 tahun tapi udah berani menanam cabai ya Mas ya. Bisa menjadi contoh ya buat teman-teman bahwa usia bukanlah halangan, bahwa meskipun beliau baru berusia 25 tahun tapi karena tekad yang kuat beliau berani menanam tanaman yang cukup sulit ini. Ini cabai varietas OR-Tavi ya Mas ya. Jenengan dulu taunya dari mana? Terus kenapa kok memilih OR-Tavi ini dibandingkan ratusan varietas yang lain gitu Mas? Dulu pertama kali tahu itu dari Instagramnya Halbaniru. Ya. Karena saya mengikuti. Ya. Terus kemudian dulu kan pernah nyoba tanaman dari Halbaniru juga yang Ponirun. Ya. Kok tahan. Nah, tapi setelah itu kok ada yang lagi yang lebih bagus, yang sepertinya lebih tahan lagi. Iya. Saya nyoba OR-Tavi ini. Dulu sebelum mengenal OR ini dari Halba sudah Ponirun dulu. Ya, Ponirun dulu. Itu terus kesannya jenengan lah terhadap Ponirun waktu itu. Jadi kan sebagai tanaman cabai pertama dari Halba itu bagaimana gitu? Bagus, buahnya pol, banyak. Bagus banget ya? Bagus ya? Rangkaian kegiatan jawabannya bagus gitu aja. Simpelnya seperti itu. Terus tapi saya lihat jenengan hitungannya terlalu kendel. Ya. Bahwa mencoba tapi sebanyak ini gitu Mas. Kalau populasi lah kisaran berapa gitu Mas? Kurang lebih 7.500. 7.500 populasi di lahan luasan? Di lahan seluas 4.000 sampai 4.500. 4.500-an dengan populasi 7.500. Untuk petani muda usia 25 menanam 7.500 itu adalah hal yang wah banget Mas. Ya. Apa sih yang mendasari Anda kok seberani itu menanam ini gitu? Karena itu tadi udah tahu kalau varietas ini memang benar-benar bagus. Kemudian yang kedua ya karena apa ya? Karena terpengaruh sama tetangga-tetangga kok nanam cabai itu katanya untungnya banyak gitu. Nah, dari itu terus perawatannya lebih enteng, lebih ringan, modalnya juga nggak terlalu banyak. Jadi dengan berbagai alasan tadi jenengan memutuskan buat menanam OR-Tavi ini Mas ya. Terus ketika setelah Ponirun akan mencoba varietas lain, itu ada bimbang nggak sih A, B, C, D atau ada. Ya udah langsung OR aja gitu? Sebenarnya ada bimbang takutnya kalau nanam selain ini karena udah berhasil di Ponirun. Ya. Udah buahnya lebat banget, hasilnya juga banyak. Nah, terus mau pindah ini kayak ragu ini nanti buahnya gimana ya? Takutnya nggak sesuai ekspektasi saya. Ternyata lebih bagus ini. Tapi ya betul, perawatannya juga lebih mudah juga. Soalnya sebelumnya kan udah bagus. Nah, kalau mencoba kan kayak nyoba kan ya sama kayak jalan di tepi jurang kan Mas. Ya, betul. Soalnya kan di sebelumnya juga udah bagus. Nah, terus ini Mas, ini tanaman itu tanam di bulan berapa kalau boleh tahu gitu? Bulan Juli awal. Bulan Juli awal, musim kemarau Mas ya? Musim kemarau, betul. Jadi vegetatifnya di musim kemarau. Kita ke perawatannya dan sebagainya. Olah lahan. Ini lahan kan terlihat tumpang sari dengan jeruk. Ya. Tapi kan selisihnya cukup jauh lah antara jeruk dengan juga tanaman cabenya. Untuk olah lahan sendiri tuh di awalnya bagaimana gitu Mas? Olah lahan ya seperti biasa, dibajak dulu. Setelah dibajak kembalikan tanah, kemudian diberikan pupuk kandang. Dari pupuk kandangnya dari kotoran ayam. Itu fermentasi atau ya udah kotoran ayam yang kering tanpa fermentasi dan seleb langsung disebarkan apa bagaimana kotoran Mas? Ayam yang sudah fermentasi. Jadi beli jadi gitu Mas ya? Yang karungan itu Mas ya? Terus selain itu pupuk kimia yang ditambahkan itu ada apa enggak gitu Mas? Ada Mas, tapi cuma satu jenis aja, itu SP36 aja. Cuma SP36 dan ini buat pupuk kandangnya itu habis berapa di luasan ini Mas ya? Luasan ini sekitar 80 karungan. 80 karung, cukup banyak juga Mas ya? Ya, lumayan. Jadi memang niat dari awal dasarnya emang dikuatin apa bagaimana gitu Mas? Betul, di awal saya kuatin dulu, terus kemudian susulannya tidak terlalu banyak. Jadi lebih memilih mengkuatkan di awal, terus kemudian biar nanti perawatannya gampang. Terus SP36-nya sendiri itu habis berapa Mas ya? Habis 4 kintal. Habis 4 kintal, jadi 400 kiloan. Ya, 400 lumayan. Cukup banyak buat pupuk dasar di awal, tapi kan hanya dua pupuk ini saja kan yang digunakan. Apa ada lagi Mas? Kayak dolomit, apa asam humat, apa asam amino yang ditambahkan ketika pemupukan dasar itu ada apa enggak? Pakai dolomit ya. Di pupuk dasar? Ya, di pupuk dasar. Terus pakai apa namanya? Asam humat juga ya. Oh, jadi lebih banyak bahan organik yang digunakannya. Jadi kan asam amino, terus kemudian dolomit sama pupuk kandangnya. Jadi mengkuatkan bahan organiknya dulu, baru ditambahkan dengan SP36. Terus kemudian dibentuk bedengan ini Mas ya. Ini bedengan yang jarang sekali saya lihat, soalnya bentuknya aneh. Lebar banget ini, kalau
lebar berapa, terus jarak tanamnya berapa gitu Mas? Kalau lebarnya ini 1,20 meter. Iya, yang ini Mas ya. Mulsanya juga sama 120. Betul, sama. Terus jarak antar tanamannya berapa? Antar tanaman sekitar 25 sampai 30 cm. Ini pendek, deket banget dong Mas. Deket banget. Nah kenapa kok 25 gitu Mas? Karena biasanya kan kalau cabai itu 2 arah. Iya, double kan. Ya ini juga mantenan. pakai 1 gini supaya lebih gampang untuk penyemprotannya. Penyemprotannya itu biar lebih rata juga. Terus tapi jarak tanamnya emang lebih dekatkan gitu Mas ya. Jadi untuk mengejar populasi sih sebenarnya. Wow, ada ini yang seru. Jadi ada beberapa orang yang memilih meningkatkan produksi dengan pelebaran jarak tanam atau meningkatkan populasi dengan mempersedikit jarak tanam. Ya. Jadi dengan lebih pilih populasinya banyak tapi jarak tanamnya diperkecil. Oh, jadi bisa pilihan lah buat teman-teman petani yang di luar sana bahwa jarak 25 cm meskipun terlihat sangat rapat tapi ternyata tidak terlalu mengurangi jumlah produksi yang signifikan begitu. Setelah pupuk dasar kemudian penanaman di bulan Juli populasi 7.500, yaitu selanjutnya adalah perawatan vegetatifnya bagaimana gitu, mulai dari pemupukan terus pengairannya. Ini di sini itu sistemnya bagaimana, soalnya kan kalau dilihat ini sawah ya enggak sawah ya Mas hidungnya sawah ini. Sawah kan tapi terus pengendalian HPT-nya itu seperti apa gitu, monggo diceritakan. Kalau perawatan vegetatifnya ya? Iya, vegetatif ini. Vegetatifnya paling cuma pemupukan aja, itu 1 kali. 1 kali? Iya, pakai pupuk nitrogen aja. Jadi difokuskan memang nitrogen aja di vegetatif. Ya, dan itu betul. pakai apa gitu Mas? Itu pakai KNO yang KNO3 yang merah. Wow. Itu di fase vegetatifnya. Jadi fokusnya adalah N yang tinggi di fase vegetatif. Betul. Ini simple Mas ya, tapi memang mengena banget itu. Yeah. Perawatan pengairannya bagaimana? Kalau pengairannya di sini langsung dilep. Ya, pakai sistem lep. Ya, sistem lep. Jadi ya nggak terlalu aneh-aneh. Ya. Masih konvensional juga. Betul. Sistemnya lep. Pengendalian HPT-nya? Kalau pengendalian HPT saya menggunakan insektisida dan fungisida kimia. Hanya itu? Ya, pakainya kalau fungisidanya itu saya pakai Amistar Top. Amistar Top, funginya? Ya, funginya. Terus inseknya? Inseknya saya pakai bahan aktifnya Lambda Hotrin, itu punyanya Matarin. Terus yang mau saya tanyakan juga bahwa biasanya tanaman cabai yang tanam di musim kemarau ini mayoritas terserang kutu-kutuan lah Mas. Ya, mulai betul. Kutu kebul, kutu daun, trips, dan sebagai macam kutu lah, sampai kadang itu di satu lahan nggak bisa diidentifikasi ini kenanya apa. Kalau di sini tuh bagaimana waktu itu Mas? Kalau di sini kayaknya nggak pernah ada. Pokoknya cuma pakai Matarin itu aja udah semuanya hilang. Tapi memang waktu itu jenengan sudah pernah lihat nggak? Oh ini ada kutunya, oh ini cuma lalat buah, oh ini ada tripsnya, apa enggak Mas? Kalau cabai lain ya. Tapi kalau OR Tavi ini enggak. Waktu itu nggak ada. Waktu itu nggak ada. Terselamatkan dia di fase vegetatif dari serangan hama-hamaan, kutu-kutuan. Iya Mas, berarti hidupnya aman, nggak ada serangan, nggak ada pukulan kiri kanannya dari kutu-kutuannya. Lebih tahan. Jadi enak waktu itu Mas ya, musimnya itu. Terus kemudian masuk ke generatif. Jadi ini yang cukup tricky lah Mas. Oke, generatif awal-awal pasti dia transisi antara musim kemarau dengan musim penghujan. Ya, betul. Terus kemudian ketika dia udah berbuah lebat, dia masuk di masa musim penghujan deras. Ya, betul. Bagaimana jenengan merawat hal-hal kayak gini gitu? Kalau untuk musim kemarau, musim hujan itu biasanya saya perkuat di fungisidanya Mas. Berapa hari sekali, terus kemudian itu pakainya apa? 3 hari sekali, jadi 2 hari kosong menurutnya. Berarti tiap 3 hari sekali? Ya, 3 hari sekali itu saya pakai Amistar Top. Itu 1 drum isi 200 liter itu saya kasih 3 tutup. Ya. Kemudian pakai Mancozeb-nya 1 kilo. Terus pakai yang Propinep 3 ons. Tapi itu rutin di 3 hari sekali terus itu? Ya, rutin. Resepnya sama terus? Enggak. Oh, di rolling, di rolling terus. Kalau fungisida saya rolling. Jadi minggu ini pakai A, minggu ini pakai B, minggu ketiga pakai C. Ya, apa balik lagi ke A? Pokoknya 4 kali rolling. Oh, berarti pas 1 bulan itu, enggak sih. Jadi 4 kali rolling itu selalu ganti terus Mas ya? Ya, betul. Nanti kalau udah dari D, balik lagi ke A lagi? Ya, A lagi. Sama saya lihat situasinya juga. Kalau hujannya itu intensitasnya tinggi, dan setiap hari, apalagi hujannya malam, itu saya pakai pestisida saya tambah dosisnya. Oh, jadi bermainnya hanya di naik turunnya dosis, diiringi bagaimana turunnya hujan. Ya, betul. Jadi hanya bermain di dosis saja, tapi untuk fungisidanya tetap di 4 ini Mas ya, cuma di rolling.
Terus insektisidanya Mas, di musim penghujan memang nggak terlalu banyak serangan di musim hujan di generatif. Ya. Dan musim hujan itu biasanya kutu-kutuan itu nggak banyak, tapi lalat mulai bermunculan. Betul, lalat. Nah, itu terus untuk pengendalian lalat ini seperti apa gitu? Kalau pengendalian lalat buah, saya menggunakan Lambda-Silahotrin tadi itu. Lambda-Silahotrin tadi dari Matarin tadi. Ya. Tetap pakai ini aja. Pakai itu aja tanpa perangkap, tanpa apapun. Berapa dosisnya kalau itu Mas? Kalau itu saya setengah liter. 500 liter per 500 mili. 500 mili per 200 liter. Ya, betul. Digunakan di seluruh lahan ini Mas ya. Dosisnya konsisten seperti itu terus. Konsisten seperti itu terus tanpa di rolling kalau insek. Itu dengan dosis setengah liter kan berarti Mas? Ya, betul. Nggak takut overdosis untuk tanamannya gitu Mas? Ya, awal nyoba dulu di beberapa tanaman, dicoba efeknya bagaimana. Kalau efeknya memang nggak kebakar atau nggak gosong, semuanya langsung saya aplikasikan itu. Jadi dengan dosis yang cukup tinggi lah kalau dibilang setengah liter loh Mas. Iya. Untuk 200 liter air itu udah cukup tinggi dosisnya. Jadi jenengan memilih ya tak coba di pinggiran dulu. Iya, betul. Beberapa tanaman kalau memang dia tahan, nggak OD, berarti bisa diaplikasikan di seluruh. Ya, terus gitu. Pengairan ya jelas lah. Kalau pengairan udah pasti stop Mas ya. Stop. Ya teman-teman, jadi beliau cerita sekarang kita syuting hari Senin. Nah di minggu yang lalu itu 3 hari 3 malam ya Mas ya. Ya, betul. Berturut-turut hujan. Jadi Senin, Selasa, Rabu, siang sampai malam, pagi malam aja. Ya, pagi. Pagi sampai malam, pagi sampai malam, pagi sampai malam. Selalu seperti itu. Nah, ada plus minusnya di musim penghujan Mas ya. Nggak usah ribet-ribet pelep, tapi resikonya adalah tanaman biasanya terserang layu-layuan. Nah, terus bagaimana sih kondisi sekarang gitu Mas ya? Tanaman setelah melewati musim penghujan yang deras banget lah. Ya. Itu bagaimana kondisi tanamannya? Kondisinya ya bisa dilihat seperti ini. Masih ada beberapa tanaman yang bagus. Ya, betul. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa ada beberapa tanaman yang mati juga. Ya, betul. Soalnya mengingat hujan tadi Mas ya, nggak bisa dikendalikan juga, beberapa tanaman yang juga mati. Terus Betul. ini Mas, setelah kita perawatan vegetatif, pupuk belum diceritakan. Pupuk Waktu yang generatifnya generatif. bagaimana gitu? Generatifnya saya pakai KNO juga, tapi bedanya KNO 3 yang putih. Putih. Ya. Itu yang saya perbanyak karena K-nya yang tinggi. Tinggi. Terus itu dosisnya berapa gitu Mas? Kalau untuk dosisnya itu untuk 7.500 Populasi ini ya, itu habis 12 pack atau 24 kilo. 24 kilo. Jadi nggak terlalu banyak juga Mas ya? Ya, betul. Dikit-dikit. Cuma memang harganya lumayan. Ya. Tapi memang habisnya itu nggak terlalu banyak karena ini tepat sasaran. Jadi kecil butuh N tinggi ya dikasih N tinggi. Ya, waktu betul. gede butuh K besar ya dikasih K besar. Nah nanti kita bahas secara teorinya itu bagaimana, dan jarang sekali saya ketemu yang gimana ya, lulusan dari pertanian yang terjun di pertanian. Nah itu nanti kita bahas bagaimana teori yang didapat kemudian dipraktekkan nanti bagaimana gitu. Nah itu akan menjadi obrolan yang cukup seru. Terus pupukannya ini Mas cuma berapa kali? Cuma 3 kali. Jadi, dari awal tanam sampai sekarang cuma 3 kali. Dan hanya pakai KNO 3. KNO 3, betul. Merah dan putih. Ya, hanya bermain di situ aja. Ya. Jadi waktu vegetatif pakainya merah, waktu generatif putihnya saja. Ya. Apa dicampur merah juga? Kalau generatifnya itu saya kasih merah sedikit. Perbandingannya 3:1. Oh, jadi putih, 3 bungkus putih, 1 bungkus merah. 1 bungkus merah. Jadi perbandingan 3:1. Kalau dibilang perawatan sederhana ya cukup sederhana Mas ya. Ya, jadi betul. dilihat apa yang jenengan gunakan, terus kemudian beranalogi harganya berapa, terus dosisnya berapa. Saya pikir ini juga merupakan salah satu perawatan yang cukup sederhana yang digunakan di lahan ini begitu. Bagaimana yang Anda rasakan setelah menanam ORTAVI ini? Jadi bisa diceritakan mulai dari panenannya itu udah berapa kali sampai hari ini, terus kemudian merawat ini itu bagaimana, kemudian kendalanya bagaimana, terus kemudian kurangnya ORTAVI ini bagaimana. Nah nanti jenengan sampaikan aja biar bisa menjadi pelajaran buat ke Albanero gitu. Ya. Kalau untuk panenannya ini udah panen yang ke-17 kali. Berapa hari sekali Mas kalau itu panen? 1 minggu sekali. Matang berarti? Ya, mateng. Itu udah 17 kali panen. Peaknya tertinggi dapat berapa? 3,5 kintal. Paling panen pertama? Panen pertama kali dulu cuma 10 atau 12 kilo. Tapi kalau jenengan lihat grafiknya itu seperti apa gitu Mas? Digambarkannya seperti apa? Grafiknya itu dari panen pertama naik, kedua, ketiga terus naik. Ketiga sampai ke 17 ini stabil ya. Jadi berarti jenengan dari panen 3 sampai 17 ini tonasenya
selalu stabil seperti itu. Ya, di angka berapa Mas ya? Kalau stabilnya itu ya 270, 260. Berarti 2 kintal 70 kilo, ya, 2 kintal 60 kilo. Jadi stabilnya tetap di atas 2,5 kintal. Ya, betul. Jadi dari panenan ketiga. Ya, dari panenan ketiga. Ketiga sampai sekarang udah. Sampai sekarang nggak pernah turun dari itu. Jadi grafiknya gini Mas ya. Naik, datar, langsung seret tapi terus datar terus. Ya. Tapi namanya jadi berarti jenengan tidak, soalnya kadang cabai itu mengalami penurunan panen. Betul, ya. Iya kan Mas? Ya. Biasanya kan seperti itu kan, kalau cabai-cabai tipe yang merunduk itu mayoritas memang grafiknya naik, nanti peaknya terus turun lagi dikit, tapi nanti naik lagi. Ya. Nah tapi di ORTAV ini waktu panenan jenengan tidak seperti itu Mas? Tidak seperti itu, stabil. Jadi stabil di 2,5 ke atas. Ya. Tapi selalu seperti itu. Terus responnya jenengan terhadap ORTAV ini bagaimana gitu? Respon seperti apa tuh? Jadi testimoni lah. Testimoninya. Iya. Testimoninya ya itu tadi, cabenya stabil, panennya banyak, perawatannya juga simple. Ya, simple, sangat simple. Daripada cabai-cabai yang varietas lain tuh jauh lebih simple ORTAV ini. Terus kekurangannya ini di apanya gitu Mas? Kalau kekurangannya mungkin di buah ke 1 sampai ke 3 itu tidak bisa terlalu banyak. Iya. Oh ya. Jadi nanti biar bisa lah kami memperbaiki bagaimana buah ini dari pertama sampai ketiga itu tetap stabil terus. Ya, betul. Dari panenan pertama sampai akhir itu bisa stabil terus. Nah nanti. Ya. Ini kan petani muda baru 25 tahun, masih panjang jalannya. Nah pesan dan kesan lah buat petani-petani di luar sana yang mungkin masih ragu buat mencoba bertani itu, monggo disampaikan gitu. Untuk pesannya ya, terutama untuk petani muda, itu jangan ragu-ragu untuk terjun di dunia pertanian. Dulu saya awalnya juga pernah gagal, tapi kemudian terus mencoba tanpa henti, tetap semangat, pasti nanti hasilnya akan jauh lebih bagus dan berhasil. Segitu saja ya teman-teman wawancara kita kali ini. Semoga apa yang kita bicarakan, apa yang kita obrolkan bermanfaat juga buat teman-teman dan juga bisa dicontoh untuk teman-teman yang di luar sana ya. Jadi ada note khusus ya dari saya untuk lahan ini, yaitu mengingat ini lahan belum endemik. Jadi di garis bawah bahwa ini lahan belum endemik hama. Nah kalau virus udah, tapi kalau hama memang belum terlalu parah dibandingkan dengan di daerah-daerah lain, khususnya Kediri itu udah terlalu parah untuk endemik hamanya. Nah ini pembelajarnya, teman-teman bisa contoh bagaimana model perawatannya seperti ini itu bagaimana. Nah jadi cukup segitu saja ya teman-teman. Saya Nanda dan juga Mas Reza mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih telah menonton hingga akhir video. Buat teman-teman semua jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen pada channel Halbaner Official. Serta buat teman-teman yang mau konsultasi, bercerita, mengobrol soal bagaimana lahannya, bisa menghubungi nomor yang ada di bawah ini. Jadi cukup sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.